Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini gue mau ngebahas Askep ya dari buku Dungus teman-teman ya. Askepnya bedah leher radikal atau enggak laring ektomi ya, atau perawatan pasca operasi ya. Sebenarnya pasien post ops, pre-op sama post op itu beda ya teman-teman ya. Ininya diagnosanya, diagnosa perawatan yang akan muncul ya. Cuman kita di sini ngebahas tentang ini aja teman-teman ya, laring ektomi ya. Nah, laringektomi biasanya kalau di buku ini, enaknya di buku Dungus teman-teman ya, ini udah ada diagnosa yang kemungkinan bakal timbul. Pertama, bersihan jalan napas. Terus kedua, komunikasi atau kerusakan verbal. Ketiga, integritas kulit atau jaringan. Keempat, membran mukosa oral perubahan. Kelima, nyeri akut. Terus ada lagi, ini yang atas, nutrisi kurang, perubahan nutrisi ya. Terus citra diri ya, kurang pengetahuan. Oke teman-teman ya, jadi pada pasien-pasien laring ektomi ya, yang laringnya itu diangkat, kemungkinan masalahnya tuh ini teman-teman ya, bersihan jalan napas ya. Gue pernah ketemu pasien yang memang dulu tuh reaknya banyak dan sulit ngomong apa gimana gitu ya, akhirnya dia rencana laring ektomi teman-teman ya. Jadi banyak reaknya, tapi ini tergantung ya teman-teman ya. Teman-teman nih pasiennya tuh kayak gimana ya. Biasanya kalau pasien post op bisa nyeri duluan ya kalau nyerinya skalanya tinggi ya, tapi otomatis nih kerusakan verbal sama komunikasi juga teman-teman angkat. Gua nggak tahu kalau di buku SDKI SLK itu ada apa enggak ya. Kerusakan verbal teman-teman coba cari diagnosanya ya, kalau ada ikutin buku SDKI SLKI ya. Nah, teman-teman tentuin aja nih yang mana. Tapi ini kayaknya semuanya masuk teman-teman. Bersihan jalan napas ya masuk. Nyeri akut ya kalau orang operasi pre-op ya, sebelum operasi dia udah nyeri ya, lihat skala nyerinya dulu teman-teman ya. Kalau skala nyerinya tinggi ya, skala nyerinya berat ya teman-teman, jadiin diagnosa pertama nggak masalah. Terus integritas kulit ya, kerusakan jaringan ya, ini juga bisa ya kalau post op ya teman-teman ya. Karena kan kalau post op ada robekan tuh teman-teman ya, ada yang dioperasi lah, dibelek kasarnya kan, itu otomatis kerusakan jaringan. Membran mukosa oral ya, perubahan ya, benar teman-teman. Jadi gue kurang paham juga nih ya, pokoknya rusak juga sih kalau operasi intinya ya. Komunikasi, kerusakan verbal, intinya teman-teman tentuin aja diagnosa utamanya. Ingat ya teman-teman ya, setiap pasien mungkin penyakitnya sama, tapi diagnosa keperawatannya itu beda teman-teman. Tinggal teman-teman tentuin aja. Terus nih ada apa lagi? Nutrisi kurang dari kebutuhan juga ada teman-teman ya. Kalau pasiennya jadi sulit menelan kan, sebelum operasi sulit menelan, nggak enak ya, itu bisa gangguan nutrisi ya, atau enggak nutrisinya kurang juga bisa. Tapi lihat dulu pasiennya berat badannya ideal apa enggak ya. Jangan teman-teman berat badan ideal teman-teman malah angkat nutrisi di diagnosa awal, wah udah pasti disalahin nanti sama dosennya ya. Terus citra diri ya, otomatis ya teman-teman ya, orang kalau udah laring ektomi, laringnya diangkat ya, otomatis dia ngeluarin makanannya tuh, ngeluarin ludahnya tuh lewat kerongkongan teman-teman ya, dan nggak bisa ngomong juga jadinya, makanya diangkat gangguan citra diri itu. Sama ada kurang pengetahuan mengenai kondisi tindakan ya. Ini jadul banget sih teman-teman ya. Dulu gue terakhir di UNES itu katanya udah nggak boleh ada kurang pengetahuan diagnosa. Pokoknya setiap dosen itu biasanya punya ininya masing-masing teman-teman, pendapatnya masing-masing, tergantung teman-teman. Intinya teman-teman harus bahas secara keilmuan. Lihat aja di yang dipakein, yang direkomendasi sekarang kan SDKI SLKI. Coba lihat diagnosanya di buku itu teman-teman ya. Langsung kita buka aja halaman berapa nih teman-teman, 202 nih tentang ini ya. Kita lihat ya, intervensi 202 teman-teman. Oke, nah ini dia nih laring ektomi ya. Kita lihat nih di sini teman-teman. Oke. Bersihan jalan napas tuh teman-teman ya, bisa lihat ya. Bersihan jalan napas dapat dihubungkan dengan pengangkatan sebagian seluruh glotis, perubahan sementara ya, banyak teman-teman ya pembukaan. Teman-teman bisa baca sendiri ya. Nah, untuk tindakan dan intervensinya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa pause aja ya. Yang sini tindakan intervensinya, yang di sini rasional ya teman-teman. Ya, bahasanya di sini terlalu baku, teman-teman rubah aja pakai bahasa teman-teman. Ya, nah ini lanjutannya teman-teman, kelihatan ya. Nah, semoga kelihatan ya teman-teman ya. Nah, nih. Ini teman-teman tinggal pause, screenshot aja ya. Oke, lanjut ke komunikasi atau kerusakan verbal ya teman-teman ya. Lanjut nih intervensinya ini teman-teman. Kelihatan nggak? Semoga kelihatan ya teman-teman ya. Oke, ya bisa di pause ya.
Nah, kalau mau lihat intervensinya nih, silakan di pause aja teman-teman. Oke, lanjut lagi ke integritas kulit ya. Ya, jadi tuh ini diagnosanya, etiologinya tuh ini teman-teman. Pilih salah satu, tergantung pasiennya. Ya, tapi paling enak ya ikutin keilmuan sekarang ya teman-teman ya, di buku SDKI SLKI. Ya, nah mungkin nggak tahu udah 5 tahun 10 tahun lagi mungkin SDKI SLKI-nya juga udah berubah kali. Ya, nah nih ya teman-teman bisa pause. Oke. Nih lanjutannya yang atas nih. Oke, lanjut ke membran mukosa teman-teman. Ya, ini ada rasional segala macam. Silakan di pause. Ya agak banyak teman-teman kayaknya. Nah, ini juga nih yang atasnya. Oke. Nah, oke, nyerinya lanjut nih. Kita masuk nyeri. Kalau nyeri jangan lupa ya teman-teman ya. Pengkajiannya harus PQRST. Ya. Nah, nih lihat. Nah, rasionalnya. Oke, sip. Semoga kelihatan. Nah, ini sekarang nutrisi. Ya, nutrisi kalau teman-teman ngangkat nutrisi jangan lupa pengkajiannya A B C D ya. A B C D apaan tuh bang? Ya, ya A-nya antropometri, B-nya biomedical, ya kan, C-nya clinical symptom, D-nya dietnya teman-teman. Nah, ini screenshot aja ya. Oke, ya, aduh panjang banget teman-teman. Videonya agak kelamaan nih, gue minta maaf. Ya, nah ini citra gangguan citra tubuh ya tuh, biar hubungan dengan kehilangan suara atau apa ya teman-teman sesuaiin aja sama pasiennya. Nah ini masih gangguan citra tubuh nih teman-teman. Ya intervensi ya, lihat nih gangguan citra tubuh masih nih ya. Tuh masih banyak, pakai aja, ambil aja intervensi yang mau dipakai teman-teman. Oke, yang sesuai kebutuhan pasiennya. Nah ini lanjut kurang pengetahuan nih, ada nih intervensinya. Oke, pause aja. Nah, ini oke, sip. Oke, itu dulu teman-teman video kali ini dari gua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.